NU itu laisa minal mukaffirin wa laisa minal mubaddi'in. Orang NU bukan termasuk golongan orang yang senang mengkafirkan orang lain. NU juga tidak senang membid'ahkan perilaku orang lain. Ini penting untuk diingat, saudara-saudaraku yang berotak cingkrang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin. Wa ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para alimul allamah, para kiai, para habaib, terkhusus kepada guru mulia kami Kiai Haji Abdus Syukur Sukardi. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus PCNU Kota Pontianak. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Tanfidiyah MWC NU Pontianak Barat. Yang saya hormati dan saya muliakan, di samping kanan kiri saya ini beliau adalah Rois Syuriah. Yang pertama sebelah kanan saya yang agak subur makmur, beliau ini Rois Syuriah Pontianak Barat. Sementara yang satu yang selalu puasa Senin Kamis. NU itu memang seperti itu, karena NU itu selalu tawassut. NU itu selalu berpikir moderat. Ada yang gendut, bukan gendut ya. Ada yang subur makmur, ada yang miskin penuh dengan penderitaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya agak kurang tertarik dengan sambutan panitia tadi itu, karena tidak menyebutkan kepada yang terhormat mertua saya gitu. Masalahnya di belakang ada mertuanya, itu hati-hati sampean. Bisa nggak dapat warisan sampean itu. Itu mertuanya udah ngarep-ngarep barusan itu. Ibu-ibu muslimat, para jamaah sekalian, para santri yang berbahagia. Tadi panitia itu udah berapa bulan yang lalu menghubungi saya untuk ceramah malam ini, untuk tausiah. Sebenarnya Kiai Baidawi, Kiai NU itu alimnya luar biasa. Yang hadir di atas pentas ini Kiai NU yang alim, bahkan allamah. Di samping kanan saya ada Kiai Husni Mubarak, masih sangat muda, tapi pemahaman ilmu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat luar biasa. Tapi kenapa saya yang diminta? Kiai-kiai yang lain, Kiai NU yang ada di sekitar saya ini alim-alim, hebat-hebat, tetapi beliau itu kalah keren dibandingkan saya. Sombong tak boleh, lagak boleh. Saya katakan di mana-mana, Kiai Romli, Kiai NU itu hebat, Kiai NU itu alim. Yang kurang cuma satu, Kiai NU kurang lagak. Maka hidup lagak. Kenapa saya katakan demikian? Sejarah perjuangan berdirinya sebuah bangsa yang bernama Indonesia tidak bisa dilepaskan dari doa, usaha, bahkan jihad fisabilillah yang dilakukan oleh para ulama, para kiai dan para santri. Maka berdirinya sebuah negara kesatuan Republik Indonesia atas ide serta gagasan para kiai dan para santri. Maka ketika orang bertanya, kenapa harus ada hari santri nasional?
Para santri tidak pernah mengharapkan apapun. Kiai tidak pernah meminta apapun ketika berjuang di jalan Allah. Karena tujuannya adalah menegakkan hukum dan agama serta syariat Allah. Akan tetapi para ulama-ulama pendiri bangsa ini tidak pernah meminta agar negara ini dijadikan sebagai negara khilafah. Negara ini tidak pernah diminta untuk dijadikan negara Islam, tapi diminta negara ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kok tiba-tiba Kiai NU malam ini ngegas? Ini gara-gara belum makan ini. Dari tadi kasih minum terus ini. Ya Allah, ngarace miskin apa nih dia kan? Ada kambing Pak Kiai. Hah? Kambing dua. Tapi saya tidak boleh makan. Karena kambing tidak boleh makan kambing. Jujur. Masya Allah. Tadi Ketua Ansur Kota itu agar ini menjelaskan tentang dalil-dalil maulid. NU itu laisa minal mukaffirin wa laisa minal mubaddi'in. Orang NU bukan termasuk golongan orang yang senang mengkafirkan orang lain. NU juga tidak senang membid'ahkan perilaku orang lain. Ini penting untuk diingat. Saudara-saudaraku yang berotak cingkrang. Ketomanan, kini akhirnya. Hari Kiai NU ngamuk kere. Saya sampaikan, Bu. Kenapa malam hari ini sebelum menyampaikan banyak hal, saya ceramahnya tidak lama. Insya Allah nanti ceramah saya selesai jam 1. Ibu balik, saya lebih dulu balik. Begini Bu, kenapa malam hari ini kita bermaulid? Saya pernah berguru kepada Sayyid Muhammad Nazim Adul Qubrusi Al-Haqqadi. Ketika ditanya, wa kaifa ihtifal fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seandainya atau keadaan kita ketika mengadakan maulid? Beliau mengatakan yustahabbu lana li idhari syukri bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa kita ini bermaulid? Yustahabbu lana, dianjurkan, disenangi, bahkan sunnah bagi kita untuk bermaulid. Kenapa? Untuk menunjukkan rasa syukur kita atas lahirnya Nabi mulia, Nabi agung yang ditunggu dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa, dan itu adalah Nabi kita, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya, kenapa pakai Sayyidina? Orang NU mesti pakai Sayyidina. Allah sendiri di dalam Quran tidak pernah memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismil mujarradi. Tidak pernah Allah memanggil nama Nabi Muhammad dengan nama langsung. Dengerin santri, biar sampean nanti berani lawan Wahabi Salafi itu. Ada yang tersinggung, datang ke sini. Saya nggak berani debat. Adik ke Husni Mubarak di sini. Ketika Allah memanggil Nabi Allah Adam, ya Adam askun anta wa zawjukal jannah. Ketika memanggil Nabi Allah Nuh, ya Nuh. Ketika memanggil Nabi Allah Ibrahim, Allah mengatakan, ya Ibrahim qad saddaqta ru'yah. Ketika memanggil Nabi Allah Musa, Allah memanggil ya Musa. Ketika memanggil Nabi Allah Yahya, ya Yahya khudil kitab biquwwah. Tapi ketika memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menggunakan kata sandang yang mulia, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila min rabbika. Artinya apa? Allah saja zat yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan seluruh makhluk, begitu memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita tidak memuliakan dan mengagungkannya? Nabi Allah Adam alaihissalam ketika selesai diciptakan oleh Allah, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka wa ma khalaqtul jannah. Ya Adam,
kalau bukan karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqtuka, tidak mungkin aku menciptakanmu wahai Adam, dan tidak mungkin aku menciptakan surga ini. Betapa agungnya, betapa mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang malam hari ini kita rayakan maulidnya. Warga Nahdliyin tidak akan mempersoalkan nama dan bahasa. Di Turki maulid Nabi biasa disebut dengan Mevlud Syarif. Di Afrika biasa disebut dengan Maulidur Rasul. Di Malaysia biasa disebut dengan Maulidun Nabi. Di negara kita biasa juga sama disebut Maulidun Nabi. Datang ke tanah Jawa berganti nama menjadi Grebek Mulut. Masuk ke Jawa Timur ketemu orang Maduro, ganti nama Moloden. Datang ke Pontianak ketemu orang Melayu, lebih parah lagi, Mulot-mulot. Iya kan Pak Ketua? Tapi itu tidak persoalan. Yang paling penting adalah esensi atau makna dari maulid itu sendiri. Maka yang hadir malam hari ini, mari kita saling mendoakan dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah menurunkan ampunan bagi kita semuanya, dan semoga Allah menurunkan rahmat bagi kita semuanya. Karena tidak mungkin Allah menurunkan ampunan, tidak mungkin Allah menurunkan azab dan siksa kepada satu kaum selagi kita masih mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya tidak bicara dalil, cuma sekedar mengingatkan. Nabi dulu tidak bermaulid, berarti sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi itu berarti bid'ah. Saya jawab waktu itu karena saya ngajar di salah satu tempat. Saya sendiri yang kebetulan dari Sunni, yang lainnya itu mayoritas Wahabi Salafi. Saya dikeroyok, saya bilang, ini kalau saya kalah dalil, saya kalah dalil tapi menang tombok nampaknya saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin mau letak nama dalil boleh, aku tak tahu air. Tapi atas keyakinan saya kepada Allah sampai hari ini saya masih ngajar di kelompok mereka. Tapi saya ingatkan kepada mereka, saya warga Nahdlatul Ulama tidak mungkin terprovokasi oleh orang-orang yang memang otaknya setengah cingkrang. Saya marah malam ini. NU itu hebat Pak. NU itu pintar. Bangsa ini berdiri atas gagasan kiai-kiai NU. Kenapa kemudian hari ini menggugat NU? Jago angguan kiai, pengguan roh. Penting bagi kita ini. Malah agak tak kerja di dia. Kenapa kita penting ber-NU? Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa ke Indonesia oleh para kanjeng sunan. Bagaimana kemudian agar masyarakat yang ada di Indonesia ini tidak sulit untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam, selagi memang ada hal yang menyangkut budaya dan perilaku masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah dan nilai syariah. Ulama-ulama Nahdlatul Ulama tidak akan mempersoalkan itu. Karena ulama Nahdlatul Ulama dan warga Nahdliyin, cara berfikirnya tentang agama selalu tawassut. Tawassut itu bermakna moderat. Orang lain tidak bertahlil, NU bertahlil. Yang di sebelah sana tidak memperingati maulid Nabi, kita warga Nahdliyin maulid Nabi. Bahkan yang paling banyak diprotes oleh orang itu, ketika ada orang meninggal, orang NU selalu membacakan talqin mayat. Mereka bilang, apa dengar yang dalam kubur? Sangat mendengar. Dari mana dalil mendengarnya? Anda keliru baca hadis. Saya katakan, ada dalam hadis yang berbeda. Kalau lewat kuburan, ibu-ibu biasa baca apa? Tak ada kok ibu-ibu. Tabe-tabe nak cucu numpang lewat. Macam nak cucu jin je gitu nih. Mak, kalau lewat kuburan kita ngomong apa mak? Assalamualaikum ya ahlal kubur.
Kalau seandainya memang ahli kubur tidak mendengarkan itu, tentu Nabi tidak mengajarkan itu. Cobalah besok-besok kalau ibu-ibu datang ke acara, ke orang yang meninggal yang dimakamkan, kemudian Kiai Romli nanti bacakan talqin mayat, yang bacakan talqin di atasnya, ya, nama antum? Aswadi. Ini kan baru contoh, Pak. Belum meninggal. Iya kan baru contoh, Kiai. Saya protes karena Kiai saya dulu. Oh gitu ya? Ya kalau gitu protes saya balik aja. Ya Aswadi. Idza ja'aka al-malakanil muwakkalani. Misalnya, wahai Ustadz Aswadi, jika datang dua orang malaikat yang menerima mandat dari Allah, yang menerima wakil, bertanya kepadamu, ya Aswadi, kalau ditanya man rabbuka, semua pertanyaan itu sudah disampaikan plus jawabannya sudah diisi. Mana ada? Kalau ada soal ada jawabannya. Cuma di NU yang ada itu. Anak sekolah yang disiapkan cuma pertanyaan, jawaban tidak disiapkan. Tapi di NU bahkan menyangkut talqin mayat saja sudah ada jawabannya. Menunjukkan apa? Bahwa kiai NU dan ulama NU itu hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sifat tawassut, sifat moderat bagi kita orang Nahdlatul Ulama harus dimulai dengan iftitah, keterbukaan. Kemudian tasammuh, berlapang dada. Selanjutnya tawazun, adil dan seimbang dalam berfikir. Maka ulama NU selalu menyelaraskan pemikiran antara dalil nakli, dalil nas Al-Quran dan As-Sunnah dengan dalil akli. Dan yang terakhir, bahwa kemudian tawassut itu harus i'tidal, harus tegak dan lurus, menegakkan syariah agama Allah, bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti kepada manhaj dan pemikiran Abu Hasan al-Ash'ari dan Imam Maturidi. Di dalam fikih kita mengikuti madhab Imam Syafi'i, di dalam tasawuf kita mengikuti al-Imam al-Ghazali dan Imam Abu Hasan Sadili. Ulama NU itu lengkap. Kalau berguru silakan berguru sama Kiai NU. Nah, ini ada Pak Siaga. Namanya Pak Siaga, Pak. Ajudan. Siaga, memang asli Siaga. Enggak salah nama nih. Siaga 24 jam, Pak. Ajudan kita. Ajudan, Masya Allah, mudah-mudahan beliau ikhlas dan berjuang bersama Nahdlatul Ulama. Pak Siaga, cari kiai itu yang harus jelas. Ilmunya jelas, sanad keilmuannya jelas, dan bapak juga harus jelas. Saya punya tetangga, bapak dia tuh imam masjid, anak dia nih suaranya bindeng. Bindeng tuh orang Melayu bilang apa, Pak? Sengau, sengong. Jadi suatu hari saya tanya dengan dia, bapak dia nih imam masjid, nama anak siapa, Mat? Mat, mana bapak kau tak jadi imam masjid 3 hari dah, Mat? Si anaknya bilang, Mak saya sakit. Maksudnya, Mat? Bapak saya sakit. Oh, sakit. Sakit apa, Mat? Sakit kepala. Oh, sakit kepala. Sekarang gimana, Mat? Alhamdulillah udah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan meninggal mautnan, mendingan. Oh, mendingan. Ya sama. Ilmunya harus jelas, kiainya harus jelas. Kiai Romli berguru kepada Kiai Rustamaji, Kiai Rustamaji berguru kepada Muallim Bushiri, Muallim Bushiri berguru ke Sidogiri, sampai nanti sanadnya bersambung langsung kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di sebelah saya Kiai Mukhtarul berguru kepada Kiai Fawaid,
Kiai Fawaid As'ad putranya Kiai As'ad Samsul Arifin. Kiai As'ad Samsul Arifin sezaman dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, berguru kepada Syekhana Khalil Bangkalan. Syekhana Khalil Bangkalan berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, juga berguru kepada Syekh Zaini Dahlan, naik nanti langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Berguru kepada ulama NU pasti benar dan tidak akan salah. Ilmu yang didapat akan barokah karena bersanad langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan menjelaskan santri dari sisi pemikiran agama, tapi saya mau sampaikan dari sisi kebudayaan. Santri itu, kalau di dalam bahasa lama, sastra lama, santri itu berarti sastri. Sastri itu artinya orang yang hidup di jalan Tuhannya. Maka para santri dikehendaki agar senantiasa hidup di jalan Allah, sesuai dengan tuntunan Al-Quran, sesuai dengan tuntunan hadis yang dijelaskan oleh ulama di dalam ijma' dan qiyasnya. Santri bisa bermakna cantrik. Cantrik itu bermakna orang yang selalu mengikuti petuah serta tindak tanduk para guru-gurunya. Artinya apa? Santri di negara Republik Indonesia harus ikut taat dan patuh kepada gurunya yang mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan santri juga punya kewajiban untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Maka saya ucapkan selamat Hari Santri Nasional yang ke-6. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kembali kepada maulid tadi. Ada yang bertanya kenapa maulid? Kita ini mesti bersyukur kepada Allah atas lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sampaikan ya Rasulullah Muhammad, bifadlihi, karena fadilah dari Allah. Imam Ibnu Katsir, Imam Tabari, dan kemudian Imam Qurtubi dan para ulama tafsir yang lain mengatakan kalimat fadlun pada ayat ini menunjukkan dinul Islam, agama Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia agung dari keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Saya jelaskan sedikit tentang silsilah Nabi, biar tidak terjadi fitnah di antara kita. Begini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bu, itu keturunan dari Nabi Allah Ibrahim, dari jalur istri yang bernama Hajar, berasal dari Palestina. Hari ini Palestina, dulu disebut dengan Kanaan. Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Saya lurusin sejarahnya. Sebab kalau Nabi Ibrahim itu orang Arab, berarti bangsa Yahudi itu semuanya orang Arab. Saya lurusin. Nabi Allah Ibrahim itu lahir di satu daerah yang bernama Urul Kaldani. Hari ini di Irak, dulu disebut Babilonia, dan lebih terdahulu disebut dengan Mesopotamia. Nabi Ibrahim kemudian menikah dengan seorang perempuan Mesir, maka Nabi Ibrahim disebut dengan Abraham. Abraham artinya orang yang melintasi gurun. Nabi Ibrahim menyeberang, menikahi perempuan yang berasal dari Mesir yang bernama Sarah. Karena Sarah tidak memiliki anak, maka Nabi Ibrahim diberikan hadiah oleh istrinya Sarah. Hadiahnya apa para kiai? Kawin lagi. Cepat nyambung kalau kiai NU itu. Cerdas semua soal ini. Nabi Ibrahim, istri yang pertama Sarah, tidak punya anak. Akhirnya saking cintanya, nah ini kiai saya ini. Masih sendiri kiai? Hah? Masih sendiri. Yang jelas lah. Oh, baru meninggal. Oh, udah meninggal. Enggak, bisa dipilih dari sini boleh. Akad langsung malam ini enggak apa-apa. Siapa kan? Ya, itu paling mudah sebenarnya. Kiai Aswadi
dulu kan pernah jatuh cinta. Waktu jatuh cinta itu apa yang Kiai sampaikan kepada orang yang dicintai? Kata-katanya gitu. Ya, karena kita senang dengan seseorang yang kita cintai, ya kita ucapkan, adik, saya sayang padamu. Ya Allah, tua-tua pun gatal. Masya Allah, inilah NU Pak. NU itu kalau pengajian selalu gayeng, selalu berbahagia. Menjadi muslim itu ya harus berbahagia, nggak usah pakai ngegas-ngegas terus. Betul kata beliau itu, Bu. Kayak Betowi. Ngomong apa sama orang yang dicintai? Udah. Ini pujangga ini. Punya pasangan kayaknya. Sebelahnya guys. Sebelahnya Ki Motarul ngomong apa? I love you katanya. Ya Allah, jadi kiai pun masih genet dia nih. Orang yang jatuh cinta pasti kalimatnya sadhat. Pasti ganjil. Kita sedang jatuh cinta kepada Nabi, maka kita akan ganjil. Maka para ulama-ulama terdahulu, mulai dari Imam Syarafuddin Bushiri, murid Waliullah Abul Abbas Al-Mursi, dan Imam Abu Hasan Sadili, menuliskan kalimat burdah sebagai rasa ungkapan cinta yang sangat agung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya ada Imam Ad-Dibai yang menuliskan kalimat diba'nya sebagai ungkapan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di belakang hari ada Imam Ja'far Al-Barzanj yang lahir di Madinah pada abad ke-16, menuliskan kalimat-kalimat ungkapan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang ganjil, anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Karena orang yang sedang jatuh cinta pasti akan ganjil kalimatnya. Karena cinta bukan hanya sekedar ucapan bibir, tetapi ungkapan yang rasa paling dalam. Maka ibu-ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan salawat kita semuanya malam hari ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah, sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada Nabi mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, wa bi rahmatihi, dan karena rahmat Allah. Sebagian ulama tafsir menafsirkan ayat rahmatun pada kalimat ini adalah Al-Quran. Tetapi sepupu Rasulullah yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas adalah putra Abbas bin Abdul Muttalib, berarti sepupu Rasulullah, salah satu murid Nabi, sahabat Nabi yang paling faham di dalam ilmu ta'wilul Quran. Apa kata beliau ketika memaknai kalimat rahmatun? Kalimat rahmatun pada ayat ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pada ayat yang lain Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan pada hadis yang berbeda Nabi mengatakan innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku ini adalah rahmat yang Allah hadiahkan bagi kalian semuanya. Maka sekarang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita hidup sebagaimana hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berakhlak sebagaimana yang diungkapkan oleh Haji Samsul Bahri tadi, bahwa Nabi diutus oleh Allah bukan hanya sekedar meluruskan tentang akidah atau tauhid, bukan hanya sekedar meluruskan hubungan kita dengan Allah semata, tetapi bagaimana agar kehidupan kita ini senantiasa saling hormat menghormati, walaupun kepada orang yang berbeda keyakinan sekalipun. Maka kita hidup di sebuah negara yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di negara ini ada ratusan suku bangsa, ada ratusan bahasa, ada berbagai macam budaya, tapi semuanya bisa terangkum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan itu atas ide serta gagasan, perjuangan serta jihad para kaum kiai dan kaum santri yang hari ini sebagaimana kita ketahui bersama, kita sedang bersyukur atas nikmat Allah,
nikmat kemerdekaan bangsa dari penjajahan, dan kemudian kita bersyukur ternyata bangsa dan negara ini sangat berterima kasih kepada para kiai dan para santri dengan ditetapkannya Hari Santri Nasional. Para santri nggak usah khawatir nak, nggak usah cemas. Pulang ke kampung, pulang ke daerah, selesai nyantri, tidak usah khawatir. Walaupun dulu ketika saya selesai berguru kepada Kiai Haji Abdul Syukur tahun 1989 dan 90 kepada Kiai Haji Abdul Muthalib Soekardi, saya alumni Pondok Pesantren Al Jihad. Saya pulang ke kampung gara-gara sarungan terus, orang-orang nggak mau ngambil menantu. Ini ada adik kelas saya ini, Ibu Nur Hasanah ini. Berdiri Ibu Nur Hasanah. Rupanya ketua muslimat ya. Masih subur makmur juga rupanya ini. Masya Allah. Saya ditolak berapa kali jadi menantu, Bu. Dia bilang apalah, buat apalah ngambil menantu Ustaz Jan Mohsin. Sana kemari cuma pakai sarungnya. Manas saya, sakit hati saya. Saya bilang tunggu pembalasan si Pitung. 10 tahun saya pulang ke kampung, banyak orang heran. Nyesal aku tak ngambil menantu dia. Udah ganteng, bagus age. Kok memang mau, boleh ambil saya menantu? Tak usah ragu ngambil menantu santri. Nggak usah risaukan masalah sarungnya. Pernikahan itu nggak penting masalah sarung. Yang paling penting kan isi sarung. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, para santri yang berbahagia, para kiai-kiai yang dirahmati oleh Allah, saya sangat bersyukur berada di antara orang-orang salih, berada di antara para alim, para ulama, para hukama, orang-orang yang ahli di dalam hukum Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini menjadi pertemuan yang dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sedang berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bergembira atas datangnya agama Islam dan berbahagia atas datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir dari ayat ini Allah menyebutkan falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka berbahagialah, bergembiralah kalian. Kita malam ini sedang berbahagia. Kita malam hari ini sedang berbangga hati karena kita sedang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak di yaumil qiyamah kita akan dikumpulkan bersama junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hari yang paling membahagiakan selain hari di mana hati kita masih terpaut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menyebutkan huwa khairum mimma yajma'un. Kebahagiaan kalian atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan datangnya agama Islam lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya. Jamaah sekalian yang berbahagia, insya Allah saya tidak akan berlama-lama pengajian malam hari ini. Tetapi walaupun saya tidak berlama-lama, saya berharap pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah menurunkan rahmat di tempat ini, di mana Allah menurunkan kebahagiaan bagi kita semuanya. Pesan Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian mereka bersalaman, melainkan Allah pasti memberikan ampunan kepada mereka berdua sebelum mereka berpisah dari majelis itu. Kalau seandainya kita tidak masuk surga karena salat kita, atau kita tidak masuk surga karena puasa kita, kalau seandainya Allah tidak memasukkan kita ke dalam surga karena haji dan umrah kita, atau karena sedekah kita, siapa tahu Allah mengampuni dosa kita dan berhak kita dimasukkan ke dalam surganya karena silaturahim kita malam hari ini. Maka ketika ada dalam pertemuan, saling doakan di antara sesama. Dari beberapa puluh tahun yang lalu, saudara mendoakan saya kepada Allah ketika masuk ke dalam masjid atau selesai salat.
dengan doa yang indah kepada Allah. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat. Saudara tidak kenal saya dan saya tidak kenal saudara. Saya tidak dilahirkan dari rahim ibu saudara. Saudara juga tidak dibesarkan oleh ayah saya dari tangannya. Tapi karena kita sama-sama bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kita dibersaudarakan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesama orang yang beriman kepada Allah, hakikatnya dia adalah bersaudara, maka saling berbuat baiklah di antara kalian semuanya. Maka saya sangat berbahagia, sangat tertarik ketika tadi Pak Siaga cerita, ternyata beliau salah satu pengurus MWCNU Pontianak Barat. Artinya NU sudah bisa diterima di kota Pontianak oleh semua kalangan, karena NU adalah jam'iyah yang selalu mengedepankan kesantunan. Tidak ada perbedaan. Pak Siaga, nyesal tak jadi orang Melayu? Hah? Sama aja. Sama tak punya bini rupa beliau nih. Ingat Pak Siaga, dalam surga tu tak ada untuk orang jomblo. Tak ada, saya bual ya nih Pak ya. Nakut-nakutkan Bapak aja. Pak Siaga, nanti dengan Ustadz kita ini boleh datang ke rumah. Boleh. Ada bacaannya memang. Tak usah payah-payah. Bawa ayam kecil aja yang putih. Tapi agak betaji lah gitu kan. Kita doakan beliau-beliau pengurus NU Pontianak Barat ini senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan syariat Allah melalui Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Saudara memang tidak dibesarkan oleh ayah saya dan saya pun tidak dibesarkan oleh ibu saudara. Tetapi ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Makkah yang diapit oleh dua peradaban besar. Wah, ini pelajaran penting ini. Karena NU itu, kiai NU itu pemikirannya harus luas. Kota Makkah dulu disebut dengan Faransilah. Ada seorang nabi 2000 tahun sebelum datangnya Nabi Muhammad yang bernama Hagai. Di dalam kitabnya yang bernama Habakuk pernah mengatakan di dalam bahasa Ibrani, Viyafu khimdahkul haggoyim. Sebarkanlah kepada seluruh alam, akan datang seorang himdah. Himdah itu ha mim dal. Siapa himdah? Dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah yang akan menegakkan kebenaran ajaran Tuhan. Kira-kira begitu arti sederhananya. Nabi Muhammad lahir di kota Makkah yang sangat tandus. Di sebelah baratnya ada peradaban besar yang bernama peradaban Romawi. Di peradaban Romawi sudah ada agama yang bernama Yahudi dan Nasrani. Di situ ada ribuan para nabi yang lahir di bangsa Israel. Di bangsa Israel itu dari mana? Saya jelaskan kembali tadi. Nabi Allah Ibrahim punya istri bernama Sarah. Sarah melahirkan anak bernama Ishak. Ishak melahirkan anak laki-laki yang bernama Yakub. Yakub punya anak 12 orang yang disebut dengan Bani Israel. Kenapa disebut Bani Israel? Karena Yakub Allah beri gelar Ezrael. Ezra di dalam bahasa Ibrani, Ezra artinya kekasih, El itu Allah di dalam bahasa Ibrani. Sementara bahasa yang dipakai oleh Nabi Allah Isa itu bahasa Aramaik, kemudian dilafadzkan menjadi kalimat Iloh, Ilah, Allah. Dari situ lahir Yusuf bersaudara, 12 orang. Abangnya Yusuf bernama Yahuda, yang kelak kemudian dinisbatkan menjadi agama Yahudi. Abangnya Yusuf bernama Lewi. Lewi punya anak yang bernama Imran. Imran punya anak laki-laki 2 orang yang bernama Musa dan Harun alaihimussalam. Artinya apa? Bahwa inilah nabi-nabi turunan dari Ibrahim, tapi dari istri yang bernama Sarah. Kedua, Nabi Ibrahim punya istri berasal dari Palestina, bangsa Arab.
melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Di dalam bahasa Ibrani terambil dari kata Yesma dan El. Yesma di dalam bahasa Arab Isma. Di dalam bahasa Ibrani berarti Yesma, artinya yang mendengarkan perintah Allah. Nabi Ismail bangsa Arab dari ibunya, menikah dengan perempuan dari Bani Jurhum dan melahirkan anak keturunan. Salah satunya adalah Hidar, menurunkan anak yang bernama Muqawwam. Turun nanti kepada Adnan, Adnan turun sampai ke bawah, mulai dari Abdi Manaf, Abdi Manaf punya anak Hashim, Hashim punya anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya anak laki-laki yang bernama Abdullah, dan Abdullah punya anak laki-laki bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas bahwa Nabi Muhammad berbangsa Arab, dari datuknya yang bernama Ismail, tidak ada darah Bani Israilnya, biar tidak ada fitnah di antara umat. Yang paling penting dalam setiap kita memperingati Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semakin memantapkan rasa cinta kita, rasa mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita senang memuji beliau di dalam syair dan lantunan salawat kita. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam wa ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'ah Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam Salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang kelak paling dekat denganku di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Bersalawat dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika berada di dalam salat, berarti salawat itu adalah wajib karena termasuk rukun salat. Di luar salat, bersalawat adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Salawat yang kita sanjungkan kepada beliau ataupun madad
atau kalimat-kalimat pujian yang kita sanjungkan kepada beliau, pada akhirnya pahalanya akan Allah kembalikan kepada kita dan kebaikannya akan Allah berikan kepada kita. Maka para jamaah sekalian, khususnya para warga Nahdliyin, marilah kita menjaga akidah Islamiyah kita yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan marilah kita kembali kepada apa yang telah digariskan oleh ulama-ulama pendiri Nahdlatul Ulama, agar semua umat Islam di Indonesia yang berada dalam naungan Nahdlatul Ulama menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mencintai Rasulnya, dan kemudian saling hormat menghormati kepada sesama manusia, sesama anak-anak bangsa, dengan tidak harus membedakan berbagai macam latar belakang, baik latar belakang budaya, suku, etnis. Bahkan kita tidak diperkenankan membeda-bedakan itu, karena kita semuanya adalah warga negara Republik Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di bangsa ini. Itulah indahnya kita menjadi warga Nahdlatul Ulama. Tidak usah pedulikan orang-orang yang di sekitar kita yang selalu memfitnah kita. Pada akhirnya fitnah-fitnah mereka akan Allah kembalikan kepada mereka sendiri. Orang NU tidak diperkenankan mengkafirkan orang lain. Orang NU tidak diperkenankan membid'ahkan orang lain. Bahkan orang NU tidak diperkenankan membenci orang lain dengan dalil dan dalih apapun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sudah paham Ibu? Sudah paham? Kalau sudah paham berarti selesai. Terima kasih. Ya. Gimana ini? Pulang nampaknya saya ini. Hah? Insya Allah nanti dilanjutkan dengan sholawatan bersama. Ya, sholawatan sama Kiai Baidawi dengan Jamiatul Hadrah. Dari mana ini nak? Al-Ansor. Masya Allah. Saya tengok beliau ini macam ulama Timur Tengah beliau ini. Cuma kurang satu, kurang jenggot beliau ini nampaknya ini. Hah? Dicukur ya. Masya Allah. Beliau masih muda sekali. Beliau itu di bawah saya, Bu. Beliau umurnya 25 tahun masih. Hah? Oh, 25 tahun ke atas. Oh, sisanya. Masya Allah, kita malam hari ini berkumpul dengan para ulama, para habaib. Di belakang ada Habib itu. Insya Allah. Ismukum karim. Masya Allah. Gadri, Haddad, Segaf. Ahwal. Oh, Ahwal. Tapi kok Habib menjenengan? Sama dengan ana, berarti KW ini. Sama. Ibu-ibu sekalian, saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan malam hari ini banyak salah, banyak keliru. Kebenaran mutlak itu milik Allah. Sementara siapalah saya ini? Siapalah saya? Saya bukan siapa-siapa. Tapi kalau ibu mau tahu saya, silakan tengok di channel saya. Nama channel saya, promosi boleh Pak Kiai? Ini Kiai-Kiai NU Kalimantan Barat kan banyak alim, banyak pintar, banyak cerdas. Tak ada yang mau tampil di YouTube. Wah, saya ngambil kesempatan itu dan alhamdulillah penonton saya sudah di atas 10 juta. Nah, lagak memang tak boleh. Lagak tak boleh. Tapi untuk saya boleh. Silakan nanti tonton di channel YouTube saya, nama channelnya Zen Muhsin Official. Subscribe dong. Nah, nanti di channel itu insya Allah infak yang ibu berikan kepada channel ini yang ibu tanpa sadari, yang nonton video saya, jempol, apa lagi? Like and share. Susah benar orang NU ngomong Inggris nih. Saya ada cerita begini Bu, sebelum saya tutup nih. Saya dulu tuh memang agak kurang paham bahasa Inggris. Ujung-ujungnya tahun 2004, 2006, 2005 atau 2006 saya diundang ke Jakarta. Kebetulan saya tugas di Jawa Barat. Saya tugasnya mulai dari Cianjur pindah ke Bandung, dari Bandung kemudian pindah ke Cipanas dan Sukabumi. Alhamdulillah tahun 2000 ada perempuan Jawa Barat yang ketipu sama saya.
Saya menikah dengan perempuan Jawa Barat. Saya diundang ke Jakarta. Saya diundang ceramah di salah satu hotel. Di hotel berbintang 5. Saya ini tak bisa ngomong Inggris. Sementara menu buka puasa itu bahasa Inggris semua. Datang petugas hotel, selamat pagi, ya selamat sore, selamat sore. Sebentar lagi buka berpuasa bersama Bapak, silakan dipesan dulu makanannya, karena sekitar 10 menit lagi kita buka bersama. Bingung saya nih. Tulisan menu berbahasa Inggris semua. Macam mana nak bacanya nih? Ini tulisan keriting semua. Ujung-ujungnya saya ketemu menu yang sangat panjang. The mixed vegetable with peanut pasta. Wih. Macam ini saya boleh sombong. Saya dulu nih, boleh ngomong sebentar? Saya nih salah satu seorang dubberman. Dubberman itu pengisi suara. Kalau ada film-film di televisi dan iklan-iklan itu ada suara saya. Iya. Dan pernah saya diminta untuk mengisi suara untuk di bandara. Pernah dengar bunyi ting tung? Pernah di bandara? Ada kan? Dan itulah suara saya. Tunggu menu yang tadi. Saya berpikir the mixed vegetable with peanut pasta. Ini pasti nyaman nih. Cantik dia punya nama. 5 menit berikutnya datang. Ternyata yang datang tuh apa, Bu? Pecal. Bahasa kampung saya rojek. Ya Allah, nama panjang kali lebar, the mixed vegetable with peanut pasta. Yang datang pecal pula. Nyesal saya tak belajar bahasa Inggris. Ya Allah, kena tipu kan orang Jakarta, saya bilang. Nah, ini pentingnya kiai-kiai NU tidak hanya sekedar alim di bidang ilmu agama, tidak hanya sekedar pintar dalam membedah hukum-hukum fikih, tetapi kita berharap ke depan santri-santri Nahdlatul Ulama mampu mempersembahkan ilmunya dan pengetahuannya bukan untuk Indonesia, tapi NU harus hadir untuk dunia. Orang NU nggak boleh kalah, walaupun sarungan, tapi akal dan otaknya serta pengetahuan berkaliber internasional. Itu boleh. Nanti bagaimana caranya? Silakan bertanya kepada Kiai Fahmi Mubarak. Beliau insya Allah pakar itu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, para kiai-kiai, para masyayikh, dan para habib yang hadir pada malam hari ini, ibu-ibu muslimat, ibu fatayat, sahabat-sahabat Ansor dan Bansar, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini menjadi bagian khidmat kita kepada Nahdlatul Ulama, khidmat kita kepada bangsa dan negara Republik Indonesia yang didirikan oleh para kiai, ulama, dan para santri dari dunia pondok pesantren. Pesantren harus hadir di tengah umat. Kiai dan pesantren harus menjadi solusi umat dan peradaban dunia. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Melangkah pada acara